Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sukses untuk kita semua. Kali ini saya ingin membahas tentang pertanyaan yang masuk seperti ini. Kita akan memberi judul 3 cara kaya. Kaya merupakan suatu hal yang pasti sangat diinginkan oleh setiap orang. Namun sayangnya, tidak semua orang mau mengaplikasikannya. Hanya sekedar ingin saja tanpa ada praktek selanjutnya. Nah, ini saya ingin memberikan 3 tips sederhana agar kita bisa menjadi pribadi yang kaya. Dan ini juga menandakan bahwa kita seorang yang kaya. 3 tips ini saya singkat menjadi 3S. S yang pertama adalah syukur. Sebagai seorang pribadi manusia biasa, jika kita ingin menjadi seorang yang kaya, kita harus memiliki rasa bersyukur. Yang artinya adalah kita mau menerima keadaan kita hari ini, mensyukuri, menikmati apa yang kita lalui, apa yang kita rasakan, apa yang kita dapatkan, plus berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan yang bisa membuat hidup kita lebih baik. Artinya syukur ini bukan hal yang hanya pasrah, tapi ada ikhtiar di dalamnya. Nah, kalau dalam hal segi sudut pandang, maka jika kita ingin mendapatkan rasa syukur ini, perbanyaklah lihat ke bawah kita. Yang berarti kita harus selalu bisa melihat orang-orang yang lebih susah dari kita hidupnya. Mereka yang mungkin bahkan tidak punya rumah ya, sementara kita bisa beristirahat dengan nyaman di rumah kita hari ini. Kita harus menikmati apa yang kita rasakan. Nah, lalu cara-cara untuk bisa mensyukuri, kuncinya adalah kita dengan melakukan ibadah sesuai dengan agama kita masing-masing. Bagi yang beragama muslim maka sholat 5 waktu, beragama Kristen maka ibadah di hari Minggu dan sebagainya. Maka inilah, jika kita ingin kaya, maka kuncinya salah satunya adalah ibadah itu sendiri, hubungan dengan Tuhan kita. Tips yang kedua, S yang kedua adalah sukses. Untuk sukses ini, saya berikan gambaran bahwa sebenarnya kesuksesan itu berbeda dari setiap orangnya. Mereka memiliki pendapatnya masing-masing tentang kesuksesan itu sendiri. Namun secara umumnya sukses itu dipandang sebagai seorang yang sudah memiliki pekerjaan yang tetap, atau bahkan mungkin bisa dibilang pekerjaannya besar, penghasilannya, lalu memiliki rumah, memiliki keluarga yang harmonis, memiliki harta ya. Mungkin ini seperti yang saya pakai bajunya, memiliki harta, memiliki tahta. Nah, kalau yang ini nama istri saya ya, jadi hanya saya yang memiliki. Jadi sukses ini intinya adalah pencapaian impian. Jadi kalau kita ingin bisa jadi orang yang sukses, kita harus punya mimpi, teman-teman. Dan mimpi ini harus mimpi yang spesifik, tertarget. Jangan hanya mimpi yang sangat-sangat umum. Contoh, kalau mimpi yang sangat umum, saya ingin menjadi orang kaya. Nah, kayanya ini kaya yang seperti apa? Coba lebih dispesifikkan. Misalkan saya ingin menjadi seorang pengusaha di bidang properti dengan penghasilan 2 miliar per bulan. Nah, contoh seperti itu. Dengan membuat target impian yang spesifik khusus, maka akan memotivasi kita untuk bisa mencapai target itu. Semakin spesifik target kita, apalagi ditambah dengan deadline waktu, maka akan semakin meningkatkan energi kita untuk struggle, untuk berjuang mendapatkan impian kita itu. Jadi kalau syukur itu lihat ke bawah, kalau ingin bisa sukses kita harus lihat ke atas ya. Lihat orang-orang sudah sukses, lihat orang-orang yang memang sudah lebih baik dari kita. Tujuannya untuk apa? Untuk bisa meniru, untuk bisa mencontoh semangat mereka agar kita juga bisa sukses seperti mereka. Dan caranya bagaimana? Tentu saja kita dengan berjuang dalam kehidupan kita sehari. Bagi yang masih sekolah, maka sekolah dengan baik, kuliah dengan baik, kemudian yang sudah bekerja hari ini bekerja dengan baik, dengan maksimal. Yang sedang menjadi seorang pengusaha, sedang berbisnis dengan baik sesuai jalannya masing-masing. Maka kesuksesan itu akan bisa diraih. Dan yang terakhir, S yang ketiga, yaitu sharing. Nah, ini adalah cara yang luar biasa juga untuk kita bisa menjadi kaya, dengan berbagi ke banyak orang apa yang kita punya, apa yang kita bisa. Jadi berbagi ini tidak semata-mata harus berbagi dalam hal materi. Kita pun bisa berbagi dalam hal tenaga kita. Kita pun bisa berbagi dalam hal waktu kita. Bahkan kita pun bisa berbagi dengan cara mendoakan orang-orang yang lainnya.
Jadi kalau syukur tadi lihat ke bawah, sukses lihat ke atas, maka sharing ini kita harus lihat ke kanan dan kiri kita. Lihat ke sekitar kita. Kita bagikan apa yang kita punya, apa yang kita bisa ke mereka semuanya. Cara-cara yang mudah untuk bisa sharing tentu saja antara lain kita bisa berinfak, kita bisa bersedekah, kita bisa zakat ya kalau dalam hal agama Islam. Kemudian kita juga bisa menjadi seorang relawan, kita mensedekahkan tenaga kita bisa membantu orang-orang yang membutuhkan informasi dengan berbagi informasi, saling sharing, bantu share juga informasi-informasi positif dan sebagainya. Atau bisa teman-teman yang memiliki wawasan keilmuan spesifik di bidang tertentu, misalkan fotografi ataupun di bidang klinis, teman-teman bisa menjadi seorang relawan ataupun bisa membagikan ilmunya lewat vlog seperti ini. Jadi sharing kemudian di-upload ke konten ke YouTube-nya masing-masing. Sehingga ilmu yang dimiliki juga bisa dibagikan. Artinya banyak hal yang bisa kita bagikan. Itu teman-teman 3 cara agar kita bisa menjadi kaya. Selamat berjuang dan sampai jumpa di puncak kesuksesan. See you.